Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Lestari dengan NIM 17107163210. Saya berasal dari program studi ilmu kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat. Di mana di video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul dengan Kajian Kondisi Hidrodinamika yang meliputi tentang pasang surut, arus, dan gelombang di perairan Grati Pasuruan, Jawa Timur. Nah, jurnal ini sendiri disusun oleh Saudara Denny Nugroho Sugianto sebagai staf pengajar program studi Oceanografi jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang. Perairan Grati Pasuruan yang menjadi wilayah studi ini merupakan wilayah perairan laut utara Jawa, khususnya Selat Madura. Selat Madura merupakan perairan laut setengah tertutup atau bisa disebut dengan semi-enclosed sea. Di perairan Selat Madura terbuka di bagian timur dan di bagian barat laut. Di timur, Selat Madura terbuka dan berhubungan dengan Selat Bali. Perairan Grati merupakan salah satu perairan terdapat beberapa aktivitas, contohnya aktivitas nelayan dan fasilitas PT Indonesia Power PLTG, dan juga adanya jalur pipa bawah laut milik perusahaan minyak dan gas swasta. Adanya fasilitas serta aktivitas yang penting tersebut tentunya perlu didukung informasi tentang kondisi dinamika perairan yang meliputi arus, gelombang, serta pasang surut. Informasi tentang hidrodinamika tersebut diperlukan untuk pemeliharaan, perencanaan, serta operasional fasilitas tersebut. Secara sederhana, arus dapat diartikan sebagai sirkulasi massa air di satu tempat ke tempat yang lainnya menurut Trigilo dan Turman pada tahun 2008. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus dan sepanjang pantai, serta menyebabkan gaya-gaya bekerja pada bangunan pantai menurut Cruz tahun 2008. Sedangkan pasang surut merupakan gerak fluktuasi massa air secara periodik dan harmonik yang disebabkan oleh adanya gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap bumi. Dalam The Open University 2006. Selanjutnya saya akan beralih pada materi dan metode. Nah, di mana penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2008 di perairan Grati Pasuruan, Jawa Timur. Metode pengukuran data pasang surut dengan menggunakan metode perekam pencatat pasang surut atau recording thought gauge menurut Emery dan Thomson pada tahun 1998. Pengukuran pasang surut dilakukan dengan menggunakan Richard Branch Thought Gauge yang menggunakan prinsip tekanan air dalam merekam data pasang surut. Pengambilan data pasang surut dilakukan selama 15 hari dengan interval waktu perekaman data setiap 10 menit. Data yang diperoleh meliputi tekanan kedalaman perairan yang nantinya akan dikonversi menjadi fluktuasi muka air laut. Metode pengambilan data arus dengan menggunakan metode Euler menurut Emery dan Thomson pada tahun 1998. Pengukuran arus dilakukan dengan menggunakan Sontag organ XR yang menggunakan prinsip acoustic Doppler current profile. Pengambilan data arus dilakukan selama 3 kali 24 jam dengan interval waktu perekaman data setiap 10 menit. Data diperoleh meliputi kecepatan dan arus. Perekaman kecepatan dan arah arus di perairan Grati dilakukan pada kedalaman 16,5 meter dengan menggunakan metode mooring, di mana alat diletakkan di dasar perairan menggunakan dan kemudian dibagi menjadi beberapa sel, yaitu 10 sel, di mana setiap sel mewakili kolom air sekitar 1,5 meter. Metode pengambilan data dengan menggunakan metode perekam pencatatan gelombang atau recording wave rate menurut Emery dan Thomson pada 1998. Pengukuran gelombang dilakukan dengan menggunakan Sontag organ XR yang menggunakan prinsip acoustic Doppler current profile with a vertical pointing transducer and pressure dalam merekam data gelombang. Pengambilan data gelombang dilakukan selama 3 kali 24 jam dengan interval waktu perekaman data setiap 10 menit. Data yang diperoleh meliputi tinggi dan periode gelombang. Selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan, di mana yang pertama saya akan membahas tentang pasang surut. Data pengukuran pasang surut lokasi perairan Grati Pasuruan, Jawa Timur ini dilakukan selama 15 hari. Analisis Admiralty yang telah dilakukan didapatkan nilai konstanta harmonik yang telah disajikan pada tabel 1. Nilai muka air laut rata atau min
mean sea level adalah 179,8 cm, sedangkan low water level sebesar 24,6 cm dan high water level adalah 335,1 cm dengan tunggangan pasut sekitar 278 cm saat purnama dan 125 cm saat perbani maksud saya. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis pasut di sekitar perairan pantai Grati, Pasuruan adalah tipe campuran condong ke harian ganda atau mixed traveling semi-diurnal tide. Hal ini juga sesuai dengan studi dari Wertecki pada 1961 dan Busidrosal TNI Angkatan Laut pada tahun 2008. Selanjutnya, arah arus. Arus laut sendiri dibagi lagi menjadi 4. Kecepatan arus rataan terhadap kedalaman, kecepatan arus pada kedalaman permukaan atau pada dalam 1,5 sampai dengan 2 meter, kecepatan arus pada kedalaman tengah yakni 7,5 sampai dengan 8 meter dan kecepatan arus pada kedalaman dasar 15,5 sampai dengan 16 meter. Kecepatan arus perata-rataan terhadap kedalaman. Berdasarkan hasil pengolahan data kecepatan dan arah arus seperti yang disajikan pada gambar, tampak bahwa kecepatan arus berkisar antara 0,0025 sampai dengan 0,2305 meter per detik. Arah rata-rata arus menuju ke timur sampai dengan tenggara, yakni 75 sampai dengan 120 derajat. Dari grafik terlihat bahwa ketika kondisi muka laut pasang atau menuju pasang, maka kecepatan arus kecil atau mencapai minimal dan sebagai arus bergerak ke selatan barat daya 150 sampai dengan 250 derajat. Sedangkan ketika kondisi muka laut surut atau menuju surut, maka kecepatan arus mencapai nilai lebih besar atau maksimal dan sebagian arus bergerak ke arah timur sampai dengan tenggara sekitar 75 sampai dengan 125 derajat. Oleh karena itu, tipe pasut perairan Grati adalah campuran condong ke harian ganda. Selanjutnya, kecepatan arus pada kedalaman permukaan 1,5 sampai dengan 2 meter. Kondisi kecepatan dan arah arus pada kedalaman tersebut memiliki nilai kecepatan berkisaran antara 0,013 sampai dengan 0,77 meter per detik dengan kecepatan rata-rata sebesar 0,32 meter per detik. Frekuensi arah arus dominan ke arah barat laut. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan sangat dipengaruhi oleh pola angin musiman yang terjadi menurut Stewart 2002. Selanjutnya, kecepatan arus pada kedalaman tengah atau 7,5 sampai dengan 8 meter. Nilai kecepatan berkisar antara 0,001 sampai dengan 0,32 meter per detik dengan kecepatan rata-rata sebesar 0,10 meter per detik. Hal ini menunjukkan bahwa pola arus tengah tidak terlalu dipengaruhi oleh adanya angin musiman yang terjadi menurut Rusman 2007. Fenomena lain yang terlihat bahwa besar kecepatan arus lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan arus permukaan. Selanjutnya, kecepatan arus pada kedalaman dasar ini 15,5 sampai dengan 16 meter. Nilai kecepatan berkisar antara 0,00 sampai dengan 0,29 meter per detik dengan frekuensi kecepatan rata-rata 0,76 meter per detik. Pola arus bervariasi ke arah timur, tenggara, selat, barat daya, dominan ke arah 50 sampai dengan 250 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa pola arus dasar tidak dipengaruhi oleh pola angin musiman yang terjadi. Besarnya kecepatan arus lebih kecil dibandingkan dengan kecepatan arus tengah yang mempunyai rata-rata 0,10 meter per detik. Selanjutnya, ini gelombang laut. Tinggi dan periode gelombang yang didapatkan dipengaruhi oleh angin yang datang dari arah timur tenggara. Rata-rata ketinggian gelombang adalah 0,11 cm dan rata-rata periode gelombang adalah 4,76 detik. Gelombang tertinggi sebesar 0,21 meter dengan periode 5,5 detik. Secara umum, hasil yang diperoleh dari data pengamatan lapangan belum bisa menggambarkan kondisi gelombang secara keseluruhan berdasarkan kondisi musim.
Hal ini disebabkan oleh pengaruh musim dan angin yang bertiup pada saat pengukuran yang dilakukan hanya satu musim, yaitu musim timur. Namun, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari hasil ramalan Stasiun Meteorologi Maritim Perak Surabaya pada tahun 2008 menyatakan bahwa ketinggian gelombang berkisar antara 0,3 sampai dengan 2 meter. Sedangkan berdasarkan pendekatan peramalan gelombang diperoleh hasil untuk simulasi kecepatan angin yang relatif besar, yakni 13 sampai dengan 16 meter per detik. Dari barat laut selama bulan Januari dan Februari diperoleh tinggi gelombang maksimal antara 1,9 sampai dengan 2,1 meter. Gelombang yang lebih tinggi terjadi pada simulasi angin dari timur tenggara bulan Agustus sampai dengan September, di mana tinggi gelombang maksimal mencapai 2,0 sampai dengan 2,3 meter untuk periode skala ulang 10 tahun. Pada jurnal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tipe pasang surut di sekitar perairan Grati, Pasuruan adalah tipe campuran condong ke harian ganda atau bisa disebut dengan Max Prevailing Semi-Diurnal Tide. Pola arus didominasi oleh arus pasang surut, kecuali arus permukaan yang masih dipengaruhi oleh angin. Ketika kondisi muka laut pasang, maka kecepatan arus kecil atau mencapai minimal dan sebagian arus bergerak ke selatan barat daya 150 sampai dengan 200 derajat. Ketika kondisi muka laut surut atau menuju surut, maka kecepatan arus mencapai nilai lebih besar atau maksimal dan sebagai arus bergerak ke arah timur tenggara 75 sampai dengan 120 derajat. Kecepatan arus permukaan berkisar 0,013 sampai dengan 0,77 meter per detik. Arus kedalaman tengah 0,001 sampai dengan 0,32 meter per detik dan kedalaman dasar 0,00 sampai dengan 0,29 meter per detik. Berdasarkan hasil pengukuran tinggi dan periode gelombang di perairan Grati relatif sedang. Tinggi gelombang rata-rata 0,11 cm dan periode gelombang rata-rata 4,76 detik. Gelombang tertinggi sebesar 0,21 meter dengan periode 5,5 detik. Berdasarkan hasil peramalan pada saat musim barat mencapai 1,9 sampai dengan 2,1 meter. Dan musim timur 2,0 sampai dengan 2,3 meter. Adapun disiktifikasi berdasarkan kedalaman gelombang termasuk gelombang perairan transisi dan profil vertikal kecepatan orbital gelombang pada puncak gelombang 0,13 meter per detik dan lembah gelombang minus 0,13 meter per detik dan masih mempengaruhi dasar perairan. Nah, sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.